Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baskara. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya tentang memberantas tikus-tikus kantor dan wakil rakyat. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan tentang pengertian korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan kepentingan tertentu. Bentuk-bentuk korupsi. 1. Kerugian uang negara. Unsur dapat merugikan keuangan negara seharusnya dialihkan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. 2. Suap menyuap. Penyuapan suap saja adalah tindakan memberikan uang, barang, atau bentuk lainnya dari pembalasan dari pemberian suap kepada penerima. Suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerimaan atas kepentingan si pemberi. 3. Penggelapan dalam jabatan. Penggelapan adalah dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. 4. Pemerasan. Pemerasan merupakan istilah dari hukum pidana untuk pemeras dan pemfitnah. Diartikan sebagai memeras dengan memaksa orang yang tidak bersalah atau orang yang tidak tahu apa-apa. 5. Perbuatan curang. Tindakan curang yang dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan satu pihak, perorangan, perusahaan, atau institusi secara tidak adil atau melanggar hukum. 6. Gravitasi. Pemberian dalam arti luas meliputi pemberian untuk tambahan, hadiah, uang, barang, rabat, komisi, pinjaman. 7. Benturan kepentingan dalam penggandaan. Situasi di mana penjabat atau pegawai di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya. Bentuk-bentuk pidana korupsi. Pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 1. Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri secara sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Terpidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun atau paling lama 20 tahun. 2. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 5 tahun atau pidana denda paling sedikit 50 juta. 3. Penggelapan dalam jabatan diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 750 juta. 4. Pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang dengan maksud menggulingkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan suatu bayaran atau menerima bayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan suatu bagi dirinya sendiri. 5. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang kepada Tentara Nasional Indonesia
atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas. Dan 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah situasi di mana seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan pembuatan untuk seluruh atau sebagai ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. 7. Yang nilainya 10 juta atau lebih bertumbuh. Pembuktiannya bahwa gravitasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gravitasi yang nilainya kurang dari 10 juta. Pembuktian bahwa gravitasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum pidana bagi pegawai negeri. Dan jenis tindak pidana korupsi. 7 kelompok jenis tindak pidana korupsi. 1. Perbuatan yang merugikan negara. 2. Suap. 3. Gratifikasi. 4. Penggelapan dalam jabatan. 5. Pemerasan. 6. Perbuatan curang. 7. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan penyebab korupsi. Faktor internal. Faktor internal sangat berhubungan dengan perilaku manusia karena berasal dari diri manusia dan mengarah pada sifat yang dimiliki manusia. Di antaranya sifat tamak. Manusia sifat tamak atau rakus adalah sifat yang dimiliki manusia selalu kurang atas apa yang dimilikinya atau kekurangannya. Rasa syukur. Seseorang yang memiliki sifat tamak selalu mempunyai hasrat dalam dirinya untuk menambah harta dan kekayaannya yang bisa membuat dirinya melakukan tindakan yang dinamakan korupsi. Moral yang kurang kuat. Seorang bisa memiliki sifat konsisten atau moral yang kurang kuat agar lebih mudah melakukan tindakan korupsi, baik pengaruh yang berasal dari luar, dari dalam dirinya, atasan atau bawahan. Dan faktor eksternal. Faktor eksternal menyebabkan korupsi lebih condong terhadap pengaruh dari luar. Di antaranya politik merupakan suatu faktor yang di dalamnya banyak orang yang bermain-main yang tidak dulu di dalamnya. Orang-orang yang suka melakukan kompromi. Dari situlah muncul tindakan korupsi yang biasanya bersifat tertutup. Ekonomi. Di dalam ekonomi setiap orang mengenal pendapat dan kebutuhan. Apabila pendapat lebih rendah daripada kebutuhan, maka seseorang akan melakukan segala cara yang di dalamnya terdapat suatu tindakan korupsi. Dan peran mahasiswa dalam membangun generasi anti korupsi. Pemuda, khususnya mahasiswa, adalah aset paling menentukan kondisi zaman tersebut di masa depan. Mahasiswa salah satu bagian dari gerakan pemuda belajar dari masa lalu. Sejarah telah membuktikan bahwa perjalanan bangsa ini tidak lepas dari peran kaum muda yang menjadi bagian kekuatan perubahan. Tokoh-tokoh Sumpah Pemuda 1928 telah memberikan nasionalisme bahasa, bangsa, dan tanah air yang satu, yaitu Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda memberikan inspirasi tanpa batas terhadap gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan beberapa hal yang bisa diupayakan untuk menetapkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai anti korupsi adalah: 1. Teladan yang baik dari atasan. Pemimpin atasan dapat memberikan contoh nyata tentang pengalaman nilai-nilai anti korupsi. 2. Membanggakan lingkungan kerja yang dibudidayakan anti korupsi bisa terjadi bila didukung kondisi lingkungan kerja yang kurang baik. Saat ini di lingkup DPG dilakukan program wilayah bebas dari korupsi WBK. Lingkungan kerja yang positif dan budaya anti korupsi tentu mendukung tumbuhnya perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai anti korupsi. 3.
menerapkan kode etik pegawai untuk mencegah pelanggaran korupsi. Penerapan kode etik PNS yang sejalan dengan nilai-nilai anti korupsi merupakan langkah-langkah untuk melakukan penindakan terjadinya korupsi. Kode etik menggambarkan para pegawai peraturan perilaku yang semestinya dijalankan dan pencegahan dan tanggung jawab bersama. Uniska buat perbedaan nyata terhadap kualitas hidup jutaan orang di seluruh dunia. Terhitung per 6 Februari 2020, 187 negara termasuk Indonesia telah menjadi negara pihak pada UNCAC. Dengan pihak memiliki makna, negara tersebut berkomitmen dengan meratifikasi UNES ke dalam peraturan domestiknya. Indonesia telah mengajukan nomor 7 tahun 2006. Dengan ratifikasi tersebut, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan pasal-pasal UNES untuk memastikan implementasi UNES di negara-negara pihak. Dilakukan mekanisme revisi dalam 2 putaran yang masing-masing berdurasi 5 tahun. Proses review tersebut, pelaksanaan UNES ini dapat menjadi momentum strategi untuk menunjukkan serta mengatur politik-politik baik yang selama ini telah dilaksanakan oleh Indonesia maupun untuk memperbaiki celah-celah dalam peraturan perundingan dan kebijakan permasalahan yang masih mungkin disalahkan oleh para pelaku. Dan nilai-nilai anti korupsi, kejujuran, tanggung jawab, keberanian, keadilan, keterbukaan, kedisiplinan, kesederhanaan, kepedulian, dan sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.